والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan sifat ma'iyah. Sekarang kita baca kesimpulan dari beliau. Qala hafizahullah ta'ala, ma yustafadu min majmu'il ayatis sabiqah. Apa-apa yang bisa diambil faidah dari sekumpulan ayat-ayat yang telah lewat. Afadat itsbatal ma'iyah. Yang paling pokok ikhwani fillah bahwasanya ayat-ayat tersebut memberikan faidah penetapan sifat ma'iyah. Wa annaha naw'an, dan bahwasanya sifat ma'iyah tersebut dua macam. An-naw'ul awal ma'iyatun 'ammah wa naw'u tsani ma'iyatun khassah bi'ibadihil mu'minin. Sekarang yang menunjukkan ma'iyah 'ammah, qal kama fil ayatainil ulayain, sebagaimana pada dua ayat yang pertama menunjukkan ma'iyah 'ammah, kama fil ayatainil ulayain, yaitu apa? Indak ya Ridwan. Wa huwa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian ayat yang kedua, indakum Umar. Mahallus syahid wa huwa ma'ahum illa abah illa huwa ma'ahum aina ma kan. Baik. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala aktsara min dzalika wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kan. Ini ma'iyah 'ammah. Qala wa muqtada hadhihi al-ma'iyyah ihatatuhu subhanahu bi khalqihi. Dan konsekuensi dari ma'iyah ini, yaitu ma'iyah yang 'ammah, yang umum, ihatatuhu subhanahu bi khalqihi, melingkupinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dalam artian tidak ada satupun hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terluputkan dari ma'iyah ini. Mencakup mukmin maupun kafir, yang berakal maupun yang tidak, semuanya di bawah cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmuhu bi a'malihim, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap amalan-amalan mereka, khairiha wa syarriha wa mujazatuhum 'alaiha, baik amalan itu amalan yang
khair, amalan kebaikan maupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka sesuai dengan amalan-amalan tersebut. Ini ma'iyah ammah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmunya senantiasa menyertai hambanya. Pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsani ma'iyyatun khassah bi ibadihil mu'minin. Ma'iyah yang khusus terhadap hamba-hambanya yang beriman. Khusus untuk kaum mukminin saja. Wa muqtadaha an-nasru wa ta'yidu wal hifz. Dan konsekuensinya adalah nasr, pemberian pertolongan, wa ta'yid, pengokohan, pembelaan, wal hifz dan penjagaan. Wa hadha an-naw'u tadullu 'alaihi al-ayatul khamsul baqiyah allati awradaha al-muallif rahimahullah. Dan jenis ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang 5 yang tersisa yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Di antaranya ba'alif la tahzan innallaha ma'ana. Yang lainnya Mbah Zakaria? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innani ma'akum asma'u wa ara. Maka yang keras. Saya Aba Zaid. Innallaha ma'as sabirin. Apalagi Hudzaifah. Wallahu ma'as sabirin. Depannya apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'iznillah. Nah, apa sih? Iya kan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Wallahu ma'as sabirin. Baik. Kemudian ikhwani fillah, ma'iyah yang khassah ini masih terbagi menjadi 2 lagi. Sebagai tambahan, terbagi lagi menjadi 2 sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Muqayyadatun bi syakhsin wa muqayyadatun bi wasfin. Yang pertama, muqayyadah bi wasfin. Contohnya apa? Dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di sini apa? Dibatasi dengan suatu sifat. Innallaha ma'as sabirin, dibatasi dengan sifat khusus yang apa? Dibatasi dengan sifat. Berarti apa? Mencakup setiap orang yang terpenuhi sifat-sifat tersebut. Sifat ihsan, sifat sabar, sifat taqwa. Yang kedua, ma'iyah khassah muqayyadah bi syakhsin muayyan. Ma'iyah yang khusus yang dibatasi dengan orang tertentu. Jadi contohnya seperti apa? Ayat la tahzan innallaha ma'ana. Demikian pula innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang awal tadi la tahzan innallaha ma'ana khusus siapa? Aba Muhammad, Rasul dan Abu Bakar. Innani ma'akum asma'u wa ara. Siapa? Arin? Nabi Musa dan Harun. Nah, ini muqayyadah apa? Bi
bi syakhsin muayyan. Dan dari kedua jenis tadi akhwan, muqayyadah bi syakhsin dan muqayyadah bi wasfin, itu 6 tingkatan yang paling khusus. Tentunya lebih khusus yang mana? Antara muqayyadah bi syakhsin dan muqayyadah bi wasfin. Mana yang lebih khusus di antara keduanya? Dengan syakhsin. Yang dibatasi dengan apa? Dengan orang tertentu. Baik. Dan itu menunjukkan ketinggian derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ikhwan fillah bahwasanya Allah bersama dia dengan penjagaan dan pembelaan. Qala hafizahullah ta'ala wa ma'iyyatuhu subhanahu la tunafi 'uluwahu 'ala khalqih. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meniadakan tingginya Allah di atas semua makhluknya. Wastiwa'ahu 'ala arsyih, dan juga tidak meniadakan istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Kenapa? Fa inna qurbahu subhanahu wa ma'iyyatahu laysat ka qurbil makhluq wa ma'iyyatil makhluqi lil makhluq. Sebab sungguhnya kedekatan Allah dan kebersamaan Allah tidaklah seperti kedekatan makhluk dan kebersamaan makhluk terhadap sesama makhluk. Fa innahu subhanahu laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan dia adalah as-sami'ul basir. Wa li'anna al-ma'iyyata mutlaqul muqaranah la taqtadil mumasah. Alasan yang kedua. Berarti alasan yang pertama, ikhwan, bahwasanya ma'iyyah tidaklah meniadakan sifat ulu. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Iya, kalau makhluk kebersamaan dia bersama fulan, nah ini melazimkan dekat mungkin. Baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Kemudian yang kedua, dikarenakan ma'iyah itu adalah mutlaqul muqaranah, yaitu yang penting apa? Kemutlakan penggabungan, yaitu kemutlakan kebersamaan, sehingga tidak berkonsekuensi mumasah bersentuhan, wala muhadah maupun apa? Berdekatan. Ketika Allah menegaskan dia bersama dengan hambanya, tidak ada konsekuensi bersentuhan, tidak pula apa? Berdekatan. Tapi apa? Yang jelas menetapkan kebersamaan. Dari kebersamaan yang sifatnya umum berupa ilm, dan yang sifatnya khusus berupa apa? An-nasru wa ta'yid. Taqulul Arab ma zilna namshi wal qamaru ma'ana. Orang-orang Arab mengatakan ma zilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami senantiasa berjalan bersama dan apa? Dan bulan bersama kami. Maksudnya apa? Bulan cahayanya bersama kami. Ma'annahu fawqahum, bersamaan dengan kondisi bulan di atas mereka, tapi tetap orang-orang mengatakan wal qamaru ma'ana, bulan bersama kami. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi untuk saling berdekatan atau bersentuhan. Wal masafatu bainahum wa bainahum ba'idah, dalam kondisi jarak antara mereka dengan bulan jauh. Fa'ulullahi jalla wa ala wa ma'iyyatuhu li khalqihi la tanafa bainahuma, sehingga ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan dengan makhluknya tidaklah saling apa?
saling bertentangan antara keduanya. Wa sayati li hadza mazidu bayanin insyaallah taala, dan akan datang untuk perkara ini tambahan penjelasan insyaallah taala. Dan ini insyaallah sudah jelas dalam pembahasan-pembahasan yang lalu dalam qawaidul muthla. Baik, dalam pembahasan mulhaqat maupun pembahasan inti kitab tersebut yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, mungkin itu dulu ya kawan. Mulutnya kok ini berat. Nah, banyak sampul lisan. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.